Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Haribia Tanjung, NPM 19 12 082. Saya berasal dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Dosen pengampu saya Nurse Dasril Samura Escape MKes dari mata kuliah Pendidikan dalam Kesehatan. Baiklah, sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu saya karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memenuhi tugas real teaching yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan kejiwaan yang sering dialami oleh para remaja. Sebelum kita membahas ke judul itu, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa sih itu kejiwaan. Definisi kejiwaan. Kejiwaan adalah tingkat kecerdasan sifat dan perilaku serta kepribadian seperti emosi, adaptasi dan minatnya terhadap sesuatu. Kalau gangguan jiwa adalah sekelompok gejala yang ditandai dengan perubahan pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang yang menimbulkan disfungsi dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Gangguan kejiwaan yang sering dialami oleh manusia yaitu ada 4 bagian. Yang pertama itu gangguan cemas atau ansietas, yang kedua itu gangguan mood, yang ketiga itu gangguan psikotik, yang keempat itu gangguan penyalahgunaan zat. Baiklah, di sini akan saya jelaskan satu persatu gangguan-gangguan yang sering dialami oleh manusia itu. Yang pertama tadi adalah gangguan cemas atau ansietas, yaitu cemas itu adalah perasaan gelisah yang dihubungkan dengan antisipasi terhadap bahaya. Gangguan cemas merupakan gangguan yang banyak terjadi pada anak-anak remaja. Selain munculnya rasa cemas yang mengganggu penderita gangguan kecemasan, umumnya juga dapat merasakan cepat lelah, tegang, mual, sakit kepala, sulit berkonsentrasi dalam sesuatu hal, baik pelajaran, sesak, dan insomnia. Yang kedua itu gangguan mood. Gangguan ini dapat menyebabkan orang mengalami kesedihan yang sangat ekstrim, kebahagiaan, dan sedih secara bergantian. Contohnya itu kadang seseorang itu mengalami atau dia marah-marah dengan alasan yang tidak jelas dan tiba-tiba merasa sedih, dan kemudian dia akan merasa senang. Dan rasa marah, sedih, senang itu bisa menjadi satu, itu bisa dirasakannya dalam satu waktu yang bersamaan. Kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu gangguan psikotik. Gangguan psikotik ini adalah suatu kondisi terdapatnya gangguan yang berat dalam kemampuan menilai realistis. Yang termasuk gangguan psikotik adalah skizofrenia, yang dimana contoh gangguan psikotis ini seperti seorang remaja yang bersikap aneh dari biasanya dan mengalami perubahan, dan dia juga mengalami perubahan nilai. Yang biasanya dia mendapatkan nilai tinggi di sekolahnya, mendapatkan ranking yang bagus di sekolahnya, bahkan mendapatkan beasiswa, dan kemudian itu semua tiba-tiba hilang karena terjadinya gangguan kejiwaan. Atau biasa itu terjadi karena banyaknya pikiran, mungkin pikiran oleh ada masalah keluarga di dalam lingkungan keluarga mereka yang dapat mengganggu pemikiran siswa tersebut, yang akan merubah pola pikirnya menjadi lebih tidak sehat. Yang keempat itu ada gangguan penyalahgunaan zat. Gangguan ini banyak terjadi, diperkirakan 32% dari remaja menderita gangguan penyalahgunaan zat, yang dimana angka penggunaan alkohol atau zat terlarang itu lebih banyak pada anak laki-laki daripada anak perempuan. Menurut data yang sudah saya dapat, yang sudah diidentifikasi, penyalahgunaan nafza juga biasa dilakukan oleh para orang tua, sehingga anak-anak di lingkungan sekitar juga bisa melakukan itu karena mereka melihatnya. Seperti merokok yang pada umumnya sudah biasa kita lihat di mana-mana,
yang bahkan untuk saat ini saja para anak-anak yang masih dikatakan usia dini sudah layas di mana-mana mereka bisa menghirup atau menggunakan rokok tersebut, dan itu sudah hal yang wajar untuk saat ini untuk dilihat di dunia ini. Selanjutnya, gejala-gejala gangguan jiwa pada remaja. Yang pertama itu ada perubahan kepribadian, perubahan suasana hati, penarikan diri, kurangnya merawat diri, dan yang terakhir itu putus asa. Baiklah, saya akan menjelaskan. Pertama itu adalah perubahan kepribadian, yang dimana perubahan kepribadian itu biasanya terjadi karena seseorang itu pernah mengalami trauma yang dapat membuat seseorang menjadi takut. Rasa takut di dalam hati itu akan muncul sehingga menjadikan perubahan kepribadiannya itu menjadi lebih tertutup, diam, karena sudah pernah mengalami trauma yang sangat berat. Yang kedua itu perubahan suasana hati, yaitu seseorang yang bisa ceria, mudah tertawa, tetapi dia merasa tiba-tiba menjadi seseorang yang sangat diam, sangat dingin. Yang ketiga itu kurangnya merawat diri, yang dimana yang biasanya seorang siswa itu yang dikatakan seorang siswa itu dia berpenampilan rapi, bagus, sopan, terus bersih, wangi, gak kotor. Tapi dia setelah mengalami gejala-gejala poin yang saya jelaskan tadi, dia sudah mengalami gangguan kesehatan jiwa akibat mungkin saja dia mengalami suatu gangguan atau banyaknya pikiran di dalam pikiran yang belum seharusnya itu dipikirkan oleh seorang mahasiswa, tapi dia sudah ikut memikirkan hal tersebut yang akan membagi pemikirannya sehingga dapat mempengaruhi pemikirannya itu menjadi bercabang-cabang, dan itu akan membuat dia kurang memperhatikan dirinya, yang acuh tak acuh pada dirinya. Yang terakhir itu yaitu rasa putus asa, yang dimana jika seseorang yang sudah merasa down, tiba-tiba dia sedang ada masalah, terus keluarganya juga tidak ada yang mendukung, sahabatnya, temannya juga memojokkan, rasa down itu akan semakin jatuh ke bawah, rasa putus asa itu akan semakin bangkit. Sebenarnya orang-orang terdekat kita untuk mendukung sesuatu hal yang mungkin biar bisa mensupport diri kita, biar supaya bisa membuat kita lebih percaya diri untuk melakukan sesuatu hal ke depannya yang sudah dipikirkan terlebih dahulu. Di slide selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab gangguan jiwa pada remaja, yaitu terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama itu biologik dan bawaan, yang ketiga itu psikologik dan pendidikan, yang ketiga itu lingkungan sosial dan budaya. Baik, kita akan jelaskan yang pertama. Yang pertama itu biologik dan bawaan. Adanya penyakit kekurangan gizi, kelelahan, taraf kecerdasannya kurang, dan lain-lain. Kalau psikologik dan pendidikan itu cara orang tua dan guru yang tidak tepat dalam pelajaran. Misalnya mungkin terlalu berat memberi hukuman yang tidak setimpal dengan apa yang telah dibuat. Mungkin di situ dia merasa jengkel atau bagaimana. Itu bisa dapat menimbulkan mungkin siswa lainnya tidak terlalu seperti itu, dan dia mungkin dia akan menimbulkan rasa iri atau rasa dia merasa guru itu pilih kasih. Yang ketiga itu lingkungan sosial dan budaya, yang dimana yaitu situasi keluarga yang tidak harmonis, itu dapat satu faktor penyebab gangguan jiwa pada remaja. Yang kedua itu perilaku orang tua yang sering mempermalukan anak, yang membanding-bandingkan anak dengan anak tetangga, dan tersisihkan dari teman sepergaulan sebayanya. Terus yang terakhir itu pencegahan dan
pencegahan gangguan jiwa pada remaja. Itu terbagi kepada 4 bagian. Yang pertama itu pencegahan primer melalui berbagai program sosial yang ditunjukkan untuk menciptakan lingkungan yang meningkatkan kesehatan anak. Itu yang pertama. Yang kedua itu pencegahan sekunder dalam menentukan kasus secara dini pada remaja yang mengalami kesulitan di sekolah sehingga tindakan yang tepat dapat segera dilakukan. Yang ketiga itu dukungan terapi bagi anak-anak diberikan melalui psikoterapi individu, konseling remaja ataupun program pendidikan khusus. Yang keempat itu terapi keluarga atau penyuluhan keluarga. Penting untuk membantu keluarga mendapatkan keterampilan dan bantuan yang diperlukan guna membantu perubahan untuk dirinya seorang individu yang telah terjadi gangguan kejiwaan itu. Baiklah, sekian dari saya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.